Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Fang Han menatap gugusan pulau berbentuk taring itu dengan penuh kewaspadaan. Formasi besar dari pulau-pulau taring ini benar-benar berbahaya, penataannya sangat sempurna. Dengan kekuatan Fan Qingying, seharusnya mustahil ia mampu membangun formasi sebesar ini sendirian. Ia menoleh ke arah Yan Suyi. Siapa sebenarnya yang mendukungnya dari belakang? Yan Suyi menggeleng. Aku tidak tahu. Kami tidak pernah saling mencampuri rahasia masing-masing. Kita ini kultivator, bukan penguasa dunia. Ia lalu menunjuk ke arah laut. Formasi ini memang berbahaya, tapi dibangun di atas air. Aku adalah reinkarnasi Dewi Air, dengan mutiara Dewa Laut, aku bisa keluar kapan saja. Sekarang bersiaplah. Aku akan memanggilnya. Ia mengangkat kedua tangan, dan menepuk. Boom! Beberapa pilar air setinggi ribuan meter melonjak ke langit. Sesaat kemudian, meledak. Suara gemuruh mengguncang langit dan laut, bergema hingga ribuan mil. Tak lama, di antara pulau-pulau taring itu, ratusan karang bergerak. Sinar hijau naik ke udara. Seorang wanita berbaju hijau muncul perlahan. Itulah Fan Qingying. Ia tidak memiliki mata, namun kesadaran spiritualnya menyapu segalanya, lebih tajam dari penglihatan biasa. Ketika melihat Yan Suyi dan seorang asing, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Yan Suyi, kenapa kau membawa orang luar? Yan Suyi tersenyum tenang. Ini adalah pangeran ula dari luar wilayah. Seorang ahli yang sangat dalam. Kita sedang memburu Fang Han. Jika kita bertiga bekerja sama, peluangnya jauh lebih besar. Fang Han yang menyamar pun langsung menunjukkan kekuatan. Ia mengangkat tangan, dan menekan ke laut. Bom! Air laut menguap seketika. Hujan deras turun dari langit. Aura kekuatan itu, setara dengan sebagian kekuatan ahli rahasia umur panjang. Fan Qingying terkejut. Seperti aura raksasa kuno, Fang Han segera menjelaskan dengan tenang. Aku hanya menggunakan jimat warisan senior. Bisa meminjam sebagian kekuatan mereka. Fan Qingying mengangguk. Namun dalam hatinya, kewaspadaan meningkat. Masuklah, aku juga mengundang beberapa sekutu. Kita akan membahas rencana membunuh Fang Han. Formasi pulau taring berputar, ruang berubah. Ketiganya masuk ke dalam, dunia di dalam formasi. Di dalam, tidak seperti luar yang ganas. Sebaliknya, pemandangan indah seperti negeri abadi. Gunung, sungai, bunga, dan istana melayang. Namun yang membuat Fang Han terkejut adalah di sekitar istana utama. Puluhan pria berpakaian hitam duduk di atas teratai hitam. Mereka memancarkan energi aneh, dan terus memuja istana itu. Fang Han langsung mengenali mereka. Protoss. Namun mereka menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Bahkan kultivator biasa tidak akan menyadarinya. Yan Suyi pun tampak ragu. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak ahli tingkat misteri sebagai pelayan? Fan Qingying menjawab santai, mereka adalah kultivator dari luar wilayah. Aku menangkap dan menundukkan mereka. Namun, Fang Han tahu itu bohong. Ini bukan sekadar sekutu biasa. Ini sarang Protoss. Mereka masuk ke istana utama. Di dalam, sudah ada seorang pria berjubah ungu, tinggi, tegap, aura menekan. Seorang raksasa rahasia umur panjang. Yan Suyi langsung waspada. Pria itu tersenyum. Aku adalah Hen Tianjun. Bawahanku dibunuh oleh Fang Han. Hari ini aku datang untuk membalas. Ia melambaikan tangan. Dua kartu kristal terbang keluar. Masing-masing berisi 100 juta pil. Fang Han dan Yan Suyi menerimanya. Namun di dalam hati Fang Han, gelombang kewaspadaan muncul. Ini bukan manusia biasa. Ini sangat mungkin Raja Protoss. Ia menahan ekspresi, namun pikirannya bekerja cepat. Situasinya lebih berbahaya dari perkiraanku. Bukan hanya Fan Qingying, seluruh tempat ini adalah sarang musuh sebenarnya. Fang Han menahan napas dalam-dalam. Ia sangat paham, meskipun Head Heavenly Emperor saat ini hanya berada di tingkat pertama rahasia umur panjang, yaitu alam umur panjang Wan Shoujing. Namun sebagai anggota Protoss, kekuatannya jauh melampaui kultivator biasa. Selama bertahun-tahun berurusan dengan Protoss, Fang Han tahu, bahkan tanpa menyembunyikan kekuatan, Head Heavenly Emperor saja sudah bisa menandingi Taois naga, Taois kayu, bahkan mungkin lebih kuat dari keduanya jika digabungkan. Menghadapi sosok seperti ini,
Fang Han sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Meskipun sekarang ia telah menarik Yan Suyi sebagai sekutu. Namun, keduanya belum mencapai rahasia umur panjang. Kekuatan mana mereka belum menembus batas ekstrim. Ledakan kekuatan mereka bahkan tidak mencapai 100 juta kekuatan kuda. Jika Taois kayu miliknya berada di kondisi puncak, mungkin masih ada peluang membunuh musuh. Namun sekarang, tidak ada jaminan sama sekali. Terlebih lagi, di samping mereka masih ada Fan Qingying. Fang Han memang ingin melakukan perampokan besar, tetapi ia tidak ingin mati di sini. Dalam sekejap, pikirannya berputar cepat, menghitung berbagai kemungkinan. Bagaimana membalik keadaan, bagaimana membunuh musuh, bagaimana keluar hidup-hidup. Ia juga tahu, di tangan Head Heavenly Emperor terdapat artefak kompas kebencian surga Head Heaven Compass. Sebuah artefak tingkat atas. Artefak tingkat atas di tangan ahli rahasia umur panjang kekuatan maksimal. Ahli biasa terbatas. Contohnya, Huang Kuantu, jika digunakan oleh raksasa sejati, bisa membuka portal jutaan mil, membunuh tanpa jejak, menghadapi banyak raksasa sekaligus. Namun di tangan Fang Han, hanya bisa bergerak ribuan mil. Perbedaannya sangat besar. Bahaya Protoss. Protoss adalah ras paling mulia di alam semesta. Kaisar mereka memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika Fang Han bertindak sekarang, hasilnya hanya dua, ditekan selamanya, atau langsung dibunuh. Bahkan setengah tubuh abadi pun tidak akan menyelamatkannya. Pikiran Fang Han berputar cepat. Apakah orang ini punya hubungan dengan Fan Qingying? Apakah mereka sekutu, atau lebih? Namun satu hal pasti, Fan Qingying bukan Protoss. Karena jika ia, pohon dunia dalam tubuh Fang Han pasti sudah bereaksi. Awalnya, rencana Fang Han sederhana. Menyusup, membunuh para raja dewa, merebut inti ilahi mereka, mengambil semua harta, menangkap Fan Qingying, merebut pedang petir kekacauan besar, lalu kabur. Namun sekarang, dengan adanya Head Heavenly Emperor, rencana itu tidak bisa dijalankan secara langsung. Komunikasi rahasia, Yan Suyi diam-diam mengirimkan pikiran. Aura orang ini sangat aneh. Bukan energi abadi, bukan juga energi iblis. Tapi ada tekanan naluriah, seolah musuh alami. Sebagai reinkarnasi dewa air, ia secara naluriah merasakan bahaya dari Protoss. Fang Han menjawab, kamu sudah merasakannya. Ingat kata-kataku, jangan bertindak gegabah. Kita harus mengikuti rencanaku. Keduanya langsung berhenti berkomunikasi. Permainan dimulai. Head Heavenly Emperor tersenyum. Hadiah kecil dariku, apakah kalian menyukainya? Fang Han dan Yan Suyi langsung menjawab. Kami tidak berani menolak. Bagus, kalian berdua memang luar biasa. Dengan bantuan kalian, Fang Han pasti tidak bisa lolos. Ia sangat percaya diri. Kemudian Fang Han bertanya, Senior, apakah Anda sudah menemukan keberadaan Fang Han? Head Heavenly Emperor menggeleng. Aku hanya tahu dia membunuh bawahanku. Setelah menghitung selama 3 hari 3 malam, baru mendapat petunjuk. Ia kemudian menjelaskan bahwa teknik ramalan sangat berbahaya. Menguras umur, melanggar hukum langit, bahkan ada tetua besar yang mati karena menghitung takdir. Yan Suyi lalu berkata, kami membeli informasi dari 6 aliansi. Semua orang langsung memandang Fang Han yang menyamar sebagai Pangeran Ula. Fang Han berbicara tenang. Menurut informasi, Fang Han tidak kembali ke Yuhua Sect. Dia kemungkinan bersembunyi di salah satu dari 3 tempat. Kuil kuno, Taiyuan Xianfu, bawah tanah. Dia menguasai teknik Kaisar Kuning, bisa menembus tanah. Tempat paling mungkin adalah sebuah lokasi bernama Feng Moling. Semua orang terdiam. Head Heavenly Emperor mengernyit. Aku belum pernah mendengar tempat ini. Yan Suyi langsung membantu. Kami juga hanya tahu perkiraan lokasi. Namun kami tidak bisa masuk ke dalam tanah. Senior, apakah Anda bisa? Head Heavenly Emperor tertawa. Aku punya artefak jarum penembus bumi. Bisa menembus ratusan ribu zang ke dalam tanah. Fang Han diam-diam tersenyum dingin. Rencana sebenarnya, di dalam hatinya, aku akan memancing kalian ke Feng Moling. Ke tempat pena Kaisar berada. Artefak kuno itu, pernah bertarung melawan Protoss di zaman purba. Jika Head Heavenly Emperor bertemu dengannya, dia pasti akan diserang habis-habisan. Sementara itu, Fang Han bisa mengambil keuntungan dari kekacauan, bertarung di bawah tanah medan keunggulannya. Ini adalah rencana, membunuh dengan tangan orang lain.
Keberangkatan. Head Heavenly Emperor berdiri. Kalau begitu, kita berangkat sekarang. Ia memanggil 5 orang. 5 sosok berjubah ungu muncul. Semuanya adalah ahli inti emas tingkat tinggi. Namun Fang Han tahu, mereka adalah Raja Dewa Protos. Hatinya bergetar. Yan Suyi juga terkejut. Fan Qingying menjelaskan santai. Mereka adalah bawahan senior. Yan Suyi langsung waspada, namun tetap berkata, dengan kekuatan seperti ini, Fang Han pasti bisa dibunuh. Head Heavenly Emperor tertawa dingin. Aku tidak peduli hadiah. Aku hanya ingin kepalanya. Kemudian, ia langsung mengangkat semua orang. Dalam sekejap, mereka terbang melintasi lautan. Fang Han menunjuk arah ke sana, dekat pegunungan bintang. Head Heavenly Emperor mengangguk. Kalian terlalu lambat, biar aku yang membawa kalian. Ia tertawa keras. Aku punya teknik. Gerakan besar, 1 langkah, 100.000 mil. Langit bergetar, ruang terdistorsi. Dan dalam sekejap, rombongan itu menghilang dari tempatnya. Menuju jebakan yang telah disiapkan Fang Han. Pergerakan besar. Fang Han belum pernah mendengar nama kemampuan ilahi ini sebelumnya. Namun Yan Suyi langsung menunjukkan ekspresi iri. Aku tidak menyangka senior ini bukan berasal dari sekte manapun, kalau tidak, mustahil ia bisa menguasai pergerakan besar, salah satu dari 3000 dao. Kalau memungkinkan, aku ingin menukarnya dengan teknik sekte kami. Pergerakan besar, salah satu dari 3000 dao, setingkat dengan pemotongan besar, penelanan besar, kehancuran besar, merupakan teknik perpindahan tercepat di langit dan bumi. Jika mencapai tingkat tinggi, bahkan bisa melintasi dunia demi dunia, ruang dan waktu tak terbatas. Yan Suyi jelas jauh lebih memahami nilai teknik ini dibanding Fang Han. Head Heavenly Emperor tersenyum tipis. Teknik bencana besar milik Tai juga termasuk 10 besar dalam 3000 dao. Kalau bisa ditukar, aku juga tertarik. Yan Suyi tetap tenang. Itu adalah fondasi sekte kami. Tidak mungkin ditukar. Head Heavenly Emperor tidak memaksa. Kemudian ia berkata, kultivasiku belum tinggi. Sekali bergerak hanya bisa sejauh 180.000 mil. Tapi tetap saja, kalian harus melindungi diri. Kalau tidak, tubuh kalian bisa hancur oleh kekuatan ruang. Saat ia mengibaskan lengan, seketika ruang berputar. Fang Han langsung merasakan tekanan mengerikan. Udara di sekelilingnya berputar liar. Tubuhnya hampir tercerai-berai. Kecepatan ini, bahkan jauh melampaui teknik kilat, teknik terbang Tai, bahkan teknik logam miliknya sendiri. Teknik ini benar-benar menakutkan. Para Raja Dewa Protos di belakang juga terkejut. Mereka diam-diam berpikir, anak ini Pangeran Ulat ternyata mampu bertahan dari pergerakan besar tanpa goyah. Sepertinya tidak lebih lemah dari Hua Tiandu. Bom, setelah beberapa kali perpindahan, ruang kembali stabil. Di bawah mereka, hamparan pegunungan luas telah muncul. Head Heavenly Emperor berdiri di udara, santai seperti tidak terjadi apa-apa. Disinilah kira-kira lokasinya. Kalian lihat, mana Feng Moling. Fang Han dan Yan Suyi diam-diam terkejut. Perjalanan yang sebelumnya butuh berhari-hari, diselesaikan dalam waktu sekejap. Yan Suyi diam-diam mengirimkan pikiran. Hati-hati, bahkan ahli tubuh abadi pun belum tentu bisa menggunakan teknik ini dengan mudah. Fang Han menjawab singkat, kita sudah tidak punya jalan mundur. Masuk saja. Menemukan Feng Moling, Fang Han mengamati sekitar, lalu menunjuk. Di sana, ia langsung mengenali lokasi itu. Tempat ini adalah tempat ia dulu menyelamatkan rubah iblis, masuk ke dalam bumi, bertemu artefak kuno. Namun sekarang, tempat itu telah berubah drastis. Energi kayu melimpah, tanaman subur, aura kehidupan sangat kuat. Head Heavenly Emperor mengangguk. Benar, ini pasti jejak teknik Kaisar Kayu. Berarti Fang Han memang pernah bersembunyi di sini. Kemudian ia mengeluarkan sebuah artefak. Jarum penembus bumi. Sebuah jarum kuning terbang keluar. Aura bumi langsung melonjak. Pasir berputar. Energi tanah mengguncang. Seekor roh piton muncul di ujung jarum. Tanah di bawah mereka langsung berubah seperti air. Fang Han terkejut. Artefak tingkat rendah, tapi di tangan ahli seperti ini, kekuatannya luar biasa. Head Heavenly Emperor berkata, masuk. Jarum itu menembus bumi. Seluruh rombongan, Fang Han, Yan Suyi, Fan Qingying, 5 Raja Dewa, langsung masuk ke dalam tanah. Di dalam bumi, kegelapan menyelimuti. Lapisan batu demi batu dilewati dengan mudah.
Yan Suyi mulai gelisah. Ia tidak tahu rencana Fang Han sebenarnya. Fang Han diam-diam mengamati, sambil berkata santai, "Senior, artefak ini luar biasa. Bagaimana cara membuatnya?" Head Heavenly Emperor menjawab, "Tidak sulit, asal mendapatkan simbol 5 elemen milik Fang Han, dan menangkap roh piton bumi yang kuat, lalu memurnikannya selama ratusan tahun." Fang Han tersenyum. Dalam hati, mereka terus turun. Segera, mereka mencapai kedalaman puluhan ribu zang. Di sini, adalah lapisan batu basal raksasa. Dulu, Fang Han pernah melihat artefak kuno sebesar gunung tidur di sini. Namun sekarang, artefak itu sudah tidak ada. Fan Qingying berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang aneh di bawah." Head Heavenly Emperor juga mengangguk. Ada kekuatan besar tersembunyi di bawah tanah ini. Mungkin ini rahasia terbesar Fang Han. Ia segera memperingatkan, "Semua orang, keluarkan artefak terbaik kalian." Seketika, Fan Qingying mengeluarkan pedang petir kekacauan besar. Yan Suyi mengaktifkan Mutiara Dewa Laut. 5 Raja Dewa membentuk formasi. Suasana menjadi tegang. Yan Suyi diam-diam berkata pada Fang Han, "Orang-orang ini bukan manusia, bukan iblis, bukan monster." Fang Han akhirnya berkata jujur, "Mereka adalah Protoss." Wajah Yan Suyi langsung berubah drastis. Seluruh tubuhnya menegang. Saat itu, Fan Qingying menyadari perubahan itu. "Yan Suyi, ada apa?" Namun Yan Suyi segera mengendalikan diri. Ia menunjuk ke bawah. "Kita sudah hampir mencapai magma. Aku merasakan tekanan yang sangat kuat di bawah sana." Fan Qingying juga mengangguk. "Aku merasakannya juga." Di depan, cahaya merah mulai muncul. Suhu meningkat drastis. Bau belerang menyengat. Mereka akhirnya mencapai lapisan magma bumi, dan sesuatu sedang menunggu mereka di sana. Di dasar bumi, magma tak bertepi bergolak hebat. Api ganas menyembur ke segala arah, memenuhi ruang di sekitarnya. Aura panas itu bahkan membuat kekuatan api Kaisar Merah dalam tubuh Fang Han bergejolak, seolah ingin melahapnya untuk berkultivasi. Api bumi adalah jenis api yang sangat penting. Banyak kultivator menggunakan api bumi untuk menempa artefak, atau menenggelamkan senjata mereka ke dalam magma selama ribuan tahun. Sama seperti menempa di badai 9 langit. Namun, mencari harta di dalam magma jauh lebih berbahaya dibanding di langit. Sedikit orang mampu menembus bawah tanah. Lebih sedikit lagi yang mencapai lapisan magma. Dan hampir tidak ada yang mampu bertahan lama di dalamnya. Tanpa tubuh kuat atau perlindungan artefak, mustahil bertahan. Kini, rombongan Head Heavenly Emperor, 5 Raja Dewa Protoss, Fan Qingying, Yan Suyi, serta Pangeran Ula, Fang Han, telah mencapai dasar lautan magma. Di sini, barulah mereka memahami arti sebenarnya dari neraka, penemuan gunung kristal. Namun, semua orang langsung terpaku. Di tengah magma tak berujung, terdapat sebuah gunung kristal raksasa. Semua api di sekitarnya tersedot masuk ke dalam gunung itu, seolah sedang menempa sesuatu. Fang Han langsung mengenalinya. Itulah pena Kaisar Manusia. Artefak kuno itu, sebesar gunung, pernah menjadi senjata tingkat abadi. Kini tetap merupakan artefak sempurna terkuat, dan masih memiliki roh artefak. Fang Han diam-diam lega. Ia sempat khawatir benda itu telah berpindah tempat, yang akan menghancurkan seluruh rencananya. Namun sekarang jelas, pena Kaisar sedang menjaga sesuatu. Kejutan semua orang. Yan Suyi terkejut luar biasa. Kristal surga, sebesar ini, berapa nilainya? Fan Qingying juga gemetar. Harta tak terbayangkan. Bahkan para Raja Dewa Protoss pun bersemangat. Namun, ekspresi Head Heavenly Emperor berubah drastis. Ia hampir seperti melihat mimpi buruk. Itu pena Kaisar Manusia. Senjata ini pernah membantai ahli Protoss zaman kuno. Matanya penuh keserakahan dan kegilaan. Fang Han tidak penting lagi. Artefak ini, yang paling penting. Ia langsung memanggil artefaknya. Kompas pembenci langit. Sebuah kompas raksasa muncul di atas kepalanya. Di atasnya, matahari, bulan, bintang, seperti miniatur alam semesta. Ini adalah artefak tingkat atas Dao artefak tingkat tinggi. Begitu muncul, ruang sejauh ribuan li langsung berubah. Magma menghilang, ruang menjadi langit berbintang, meteor melintas, waktu dan ruang terasa terdistorsi. Fang Han langsung sadar, mereka masih di dalam magma. Namun ruang telah dikuasai sepenuhnya oleh kompas itu.
Inilah kekuatan artefak tingkat atas. Di dalam hatinya, ia terkejut. Sinkronisasi Fang Han dan Yan Suyi. Yan Suyi tiba-tiba menggenggam tangan Fang Han lagi. Kali ini, bukan karena strategi, melainkan karena bahaya nyata. Kekuatan mereka menyatu. Kekuatan air ilahi Yan Suyi, kekuatan Kaisar Hitam Fang Han, bercampur menjadi satu. Efeknya luar biasa. Kultivasi Yan Suyi hampir menembus batas. Kekuatan Fang Han semakin murni. Bayangan, 1000 tangan 1000 mata, makin jelas. Keduanya, berbagi mana, memahami kekuatan satu sama lain. Bahkan merasakan tubuh masing-masing. Yan Suyi terkejut. Tubuh Fang Han, mengandung kekuatan brutal yang tak terbayangkan. Fang Han juga merasakan, tubuh Yan Suyi, selembut air, namun penuh kedalaman tanpa batas. Serangan dimulai. Di sisi lain, Fan Qingying tidak ragu. Ia langsung mengaktifkan pedang petir kekacauan besar. Seketika, dewa kuno kekacauan muncul. Jutaan segel tangan berubah. Petir kekacauan turun seperti hujan. Serangan itu digabung dengan kekuatan kompas pembenci langit. Langsung menghantam pena kaisar. Bom, gemuruh. Namun, gunung kristal itu hanya bergetar sedikit. Tidak rusak sama sekali. Kebangkitan pena kaisar. Sebuah suara kuno bergema. Siapa yang mengganggu tidurku? Siapa yang mencoba menguasai pena hidup dan mati? Aura agung meledak. Dalam sekejap, kekuatan pikirannya menghancurkan ruang bintang yang diciptakan kompas. Segalanya mulai retak. Kepanikan Yan Suyi. Yan Suyi akhirnya panik. Ia menatap Fang Han. Apa rencanamu sekarang? Kini ia sepenuhnya sadar. Semua ini adalah rencana Fang Han. Menarik. Protos. Fan Qingying. Semua pihak ke sini untuk bertarung melawan pena kaisar. Menggunakan orang lain sebagai pedang. Namun, jika berhasil, keuntungan yang didapat akan tak terbayangkan. Langkah terakhir, Head Heavenly Emperor menyadari bahaya. Ia langsung memuntahkan darah. Darahnya bukan merah, melainkan warna kekacauan, mengandung hukum kehancuran, kekuatan dominasi, aura langit dan bumi. Ia berteriak, segel besar, salah satu dari 3000 dao. Kekuatan penyegelan tertinggi, akhirnya dikeluarkan. Pertempuran besar, benar-benar dimulai. Head Heavenly Emperor berturut-turut mengerahkan kekuatan dahsyat. Pertama pergerakan besar, lalu kompas pembenci langit, dan kini, ia bahkan mengeluarkan salah satu dari 3000 dao. Segel besar, mantra kuno keluar dari mulutnya. Berat, purba, membawa aura kehancuran zaman, seolah melintasi ruang dan waktu, membangkitkan kekuatan tak terlihat di kehampaan. Dalam sekejap, rantai demi rantai muncul di udara. Pang, pang, rantai itu melilit tubuh raksasa pena kaisar manusia. Namun, artefak itu hanya sedikit bergerak, dan seluruh rantai bergetar hebat. Suara agung bergema, ada yang berani menyegelnya. Sejak zaman purba, tidak ada yang berani. Tiba-tiba, gunung kristal itu menyusut drastis. Dalam sekejap, dari sebesar gunung, menjadi sebesar kuas biasa. Namun, kekuatan justru meningkat 100.000 kali lipat. Ruang di sekitarnya retak, seolah lubang hitam akan menelan segalanya. Wus, pena itu menebas ke arah Head Heavenly Emperor. Semua rantai segel hancur seketika. Ruang bintang ciptaan kompas juga runtuh. Kompas pembenci langit terpental kembali sambil mengeluarkan suara gemuruh. Perbedaan level terlalu besar. Pena kaisar pernah menjadi artefak abadi, bahkan sekarang masih jauh melampaui artefak tingkat atas. Ruang disegel, pena kaisar bergerak cepat seperti naga dan ular. Jejak garis yang ditinggalkannya membentuk hukum ruang. Dalam sekejap, seluruh ruang di sekitar tersegel. Fang Han dan Yan Suyi mencoba bergerak, namun gagal. Mereka tidak bisa keluar. Kepanikan dan keserakahan. Head Heavenly Emperor berteriak, cepat bantu aku. Jika kita menaklukkan artefak ini, keuntungan tak terbatas. Aku bahkan akan mengorbankan umurku untuk membantu kalian menembus rahasia umur panjang. Di sisi lain, Fan Qingying langsung bertindak. Ia bergabung dengan 5 Raja Dewa, mengaktifkan pedang petir kekacauan besar. Petir kekacauan turun bertubi-tubi. Tujuannya jelas, menghancurkan segel ruang. Rencana Fang Han. Di tengah kekacauan, Fang Han mengirimkan pikirannya ke Yan Suyi. Kita bunuh Fan Qingying dan 5 Raja Dewa dulu. Dengan serangan gabungan, kita bisa menghancurkan mereka. Aku akan merebut pedang kekacauan.
Lalu kita gabung dengan pena kaisar, membunuh Protoss itu. Ia melanjutkan, kekuatan Protoss bisa menjadi kunci tubuh setengah abadi. Yan Suyi langsung memahami. Lakukan. Serangan mendadak. Keduanya bergerak bersamaan. Head Heavenly Senior, tahan pena kaisar. Kami akan menghancurkan penghalang. Teriak Fang Han. Head Heavenly Emperor langsung menyerang lagi. Sementara itu, Fang Han dan Yan Suyi bergerak ke arah Fan Qingying, 5 Raja Dewa. Ledakan kekuatan. Fang Han langsung mengeluarkan 8 Sekte Buddha 8 Buddhism. Menara 8 tingkat muncul di udara. Di dalamnya, jutaan iblis, ribuan Raja Iblis, roda matahari dan bulan, ribuan artefak, semuanya berubah menjadi arus kehancuran. Bom, formasi Fan Qingying dan 5 Raja Dewa langsung runtuh. Pembantaian kilat, Fang Han muncul di depan mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, tinju, 4 Raja Dewa langsung hancur menjadi energi. Energi mereka diserap, benih dewa sejati dirampas. 1 Raja Dewa tersisa, ditangkap hidup-hidup. Fang Han langsung mengaktifkan pohon dunia, energi Protoss disucikan, kesadaran dihancurkan. Kemudian, ia melempar tubuh itu ke dalam menara. Gunakan tubuh ini. Wooden Taoist langsung mengambil alih tubuh tersebut. Dalam sekejap, ia mendapatkan tubuh baru yang luar biasa kuat. Ia berkata penuh kegembiraan, tubuh ini hampir setara dengan tubuh asliku. Ini, tubuh Protoss. Fan Qingying terpojok. Fan Qingying akhirnya panik. Ia mundur cepat. Cahaya pelindung muncul. Namun, Fang Han tidak memberi kesempatan. Ratusan ribu telapak tangan memenuhi ruang. Pertahanan Fan Qingying hancur lapis demi lapis. Pakaiannya robek, tubuhnya terbuka. Namun situasi sudah di luar kendali. Fang Han langsung mengaktifkan 8 Sekte Buddha, Huang Kuantu, inti emas miliknya. Semua kekuatan itu menekan Fan Qingying secara bersamaan. Pedang petir kekacauan besar terlepas dari kendalinya. Dalam sekejap, pedang itu disedot ke dalam Huang Kuantu. Situasi berbalik. Dalam waktu sangat singkat, Fang Han telah membunuh 4 Raja Dewa, menangkap 1, merebut tubuh Protoss, menekan Fan Qingying, dan merebut senjata utamanya. Segalanya berubah total. Namun, di atas mereka, pena kaisar masih mengamuk. Dan di sisi lain, Head Heavenly Emperor masih hidup. Pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Meskipun Fan Qingying dikenal sebagai orang nomor 1 di alam kekuatan gaib, namun setelah Fang Han selamat dari bencana api angin, menaklukkan Wooden Taoist, serta menyempurnakan 8 Sekte Buddha, kekuatannya sudah jauh melampaui dirinya. Ditambah bantuan Yan Suyi, bahkan raksasa kuno pun bisa dibunuh. Apalagi sekarang, Fang Han menyerang secara mendadak. Hasilnya, Fan Qingying, yang berada di puncak daftar kandidat umur panjang, langsung ditekan, tidak sempat melawan. Penindasan Fan Qingying langsung disegel ke dalam Huang Kuantu. Tanpa berhenti, Fang Han melepaskan inti emasnya, mengaktifkan tubuh setengah abadi, memanfaatkan kekuatan Wooden Taoist, lalu langsung merebut pedang petir kekacauan besar. Pedang mengamuk. Pedang itu bergetar hebat, memuntahkan petir kekacauan, menghancurkan ruang di sekitarnya. Daya bunuhnya melampaui roda matahari dan bulan, bahkan lebih kuat dari 8 Sekte Buddha tanpa kendali. Namun, Fan Qingying belum mati, artinya pedang itu sangat sulit ditaklukkan. Yan Suyi juga mencoba menekannya dengan Mutiara Dewa Laut, namun tidak cukup. Penangkapan pedang, Fang Han langsung turun tangan dengan inti emas. 8 Sekte Buddha, tubuh setengah abadi, ia menekan dari segala arah. Telapak tangannya, seperti kekuatan ribuan naga purba. Bom, petir kekacauan pecah. Fang Han berhasil mencengkeram tubuh pedang. Perlawanan roh pedang. Pedang itu tidak menyerah. Roh artefaknya muncul. Sosok raksasa, kepala ular, janggut panjang, membentuk ribuan segel tangan. Ia mulai melawan mati-matian. Biasanya, roh artefak, pasif, bergantung pada pemilik. Namun sekarang, karena terancam, ia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Serangan darah Fang Han tidak memberi kesempatan. Pum, ia memuntahkan darah, mengaktifkan teknik pembantaian abadi, mengorbankan 60 tahun umur. Hujan darah turun, petir kekacauan, langsung dipadamkan. Fang Han bergerak seperti kilat, menangkap inti pedang. Pedang itu akhirnya memperlihatkan bentuk aslinya. Panjang 5 Qi,
dipenuhi pola kuno, memancarkan aura purba dan kekacauan. Penindasan total, masuk. Fang Han melempar pedang itu ke dalam. 8 sekte Buddha, di dalam, cahaya pudu menyinari, roda matahari dan bulan menekan. Lalu ia berkata pada Yan Suyi, masukkan mutiara Dewa Lautmu ke Huang Kuantu. Kita tekan bersama. Ia melanjutkan, aku sudah memurnikan 4 Raja Dewa Protos. Energi mereka bisa membuatmu mencapai tubuh setengah abadi. Yan Suyi tidak ragu, ia memasukkan artefaknya. Akhirnya, dengan gabungan, Huang Kuantu, 8 sekte Buddha, mutiara Dewa Laut, kekuatan tubuh Protos, Fan Qingying dan pedang kekacauan, sepenuhnya ditekan. Kemarahan Head Heavenly Emperor. Di sisi lain, Head Heavenly Emperor akhirnya menyadari semuanya. Ia mengamuk, asap keluar dari telinga, mata, hidung, mulut. Amarahnya mencapai puncak. Kau berani mengkhianatiku. Fang Han membuka identitas. Fang Han akhirnya berbicara lantang. Aku memang sengaja membawa kalian ke sini, agar kalian bertarung dengan pena kaisar. Dan kau adalah Protos. Head Heavenly Emperor akhirnya sadar. Kau, Fang Han, kau menjebakku. Pengakuan pena kaisar. Pada saat itu, pena kaisar manusia berbicara. Benar, aku sudah memperkirakan ini. Ia melanjutkan, Protos akan kembali menyerang dunia ini. Lalu kepada Fang Han, kau adalah kunci dari bencana ini. Jika kau berhasil, kau akan menyelamatkan dunia. Pertempuran tingkat tertinggi. Pena kaisar menyerang. Setiap goresan mengandung hukum langit dan bumi. Memanipulasi ruang, bahkan menyentuh waktu. Seluruh ruang hampir terkunci total. Fang Han dan Yan Suyi bahkan tidak bisa ikut campur. Mereka hanya bisa bertahan. Pikiran Fang Han di tengah pertempuran. Fang Han berpikir, jika aku bisa mendapatkan esensi Protos ini, maka aku bisa memurnikannya menjadi buah umur panjang. Di zaman kuno, menyerap Raja Dewa menjadi ahli kekuatan gaib. Menyerap Kaisar Dewa menjadi ahli umur panjang. Jika berhasil, ia bisa langsung menembus rahasia umur panjang. Kesempatan ini tidak mungkin dilewatkan. Transformasi Protos. Head Heavenly Emperor tertawa dingin. Kau sudah tahu identitasku. Kalau begitu, lihatlah kekuatan sebenarnya Protos. Tubuhnya mulai berubah. Segel di tubuhnya terbuka satu persatu. Aura yang muncul benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pertempuran memasuki tahap yang jauh lebih mengerikan. Di atas kepala Head Heavenly Emperor, ruang kehampaan tiba-tiba terkoyak. Ia benar-benar membuka sebuah dunia lain dengan kekuatan mananya. Di dalam celah itu, gelap tanpa batas. Tidak terlihat langit, namun jauh di dalamnya, terdapat makhluk-makhluk aneh yang sedang terbentuk, seolah lahir dari kekacauan purba, siap menguasai seluruh alam semesta. Gawat, Yan Suyi langsung terkejut. Ia membuka dunia ilahi. Dengan dukungan dunia itu, kekuatannya akan tidak ada habisnya. Fang Han tetap tenang. Kau tahu tentang dunia itu? Tentu, catatan Sekte Tai mencatat semuanya. Percakapan mereka berlangsung secepat kilat. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan, bekerja sama untuk membunuh Kaisar Dewa Protos ini. Pertukaran besar, Fang Han mengaktifkan pohon dunia di dalam tubuhnya. 2 buah hasil ilahi yang mengandung benih dewa sejati, esensi Raja Dewa, langsung dialirkan ke tubuh Yan Suyi. Sebaliknya, Yan Suyi memberikan 4 butir Taiking Jade Liquid Pill. Begitu masuk ke tubuh Fang Han, energi itu meledak. Transformasi Fang Han. Dalam lautan kesadarannya, energi murni melonjak. Aura abadi muncul. 9 lautan kesadaran menjadi lebih stabil. Inti emasnya bersinar semakin terang. Bayangan, Dewa Iblis 1000 tangan dan 1000 mata, menjadi semakin nyata. 1000 tangan, memancarkan suara sutra Buddha, penuh belas kasih. 1000 mata, memancarkan jeritan iblis, penuh kehancuran. Buddha dan iblis bersatu dalam satu wujud, yin dan yang, menyatu sempurna. Namun, meski kekuatannya melonjak besar, Fang Han belum menembus tingkat ke-9. Sementara itu, Yan Suyi juga berubah. Setelah menyerap benih dewa, tubuhnya mulai bergetar. Setiap sel seakan bisa berubah menjadi energi. Tanda-tanda menuju tubuh setengah abadi muncul. Keduanya saling menatap. Berhasil, efektif. Kepercayaan di antara mereka bertambah dalam sekejap. Transformasi Protos. Tiba-tiba, ruang bergetar. Head Heavenly Emperor membuka sepenuhnya kekuatannya. Tubuhnya membesar hingga 366 zang.
Wujud aslinya terungkap. 3 wajah, 3 tangan, 3 kaki. Setiap tangan memiliki 9 jari, panjang dan mengerikan. Seluruh tubuhnya, tulang ungu emas. Aura ilahi memancar, menghancurkan ruang di sekitarnya. Ia berkata dengan suara menggema dari 3 wajahnya. Kalian semua akan mati. Kekuatan pena kaisar. Di hadapannya, Human Emperor Bruce tetap tenang. Protoss kecil, aku telah membunuh banyak seperti dirimu. Pena kecil itu bergerak. Setiap goresan, menjadi hukum alam, simbol Dao, pintu ke dunia lain. Simbol-simbol itu berubah menjadi puluhan, ratusan dunia. Dari setiap dunia, mengalir energi tak terbatas. Fang Han dan Yan Suyi tercengang. Ini, level apa ini? Mereka bahkan tidak bisa memahami. Menghindari kehancuran, Fang Han langsung mengambil keputusan. Kita tidak bisa ikut campur. Ia menarik Yan Suyi masuk ke Huang Kuantu. Di dalam, mereka bersembunyi dari gelombang kehancuran. Di luar, 2 kekuatan tertinggi bertabrakan. Pena Kaisar, Kaisar Dewa Protoss. Setiap benturan, menghancurkan ruang dan waktu. Bahaya baru. Namun, tiba-tiba, ruang di sekitar Huang Kuantu menegang. Sebuah tangan raksasa turun. Huang Kuantu langsung terseret ke dalam ruang lain. Wajah Fang Han berubah. Tidak baik, kita ditarik ke dunia ilahi. Ternyata, Head Heavenly Emperor tidak hanya bertarung. Ia juga menargetkan Fang Han sejak awal. Pertarungan kini berubah. Bukan hanya antara 2 kekuatan tertinggi, tetapi juga perburuan hidup dan mati terhadap Fang Han. Saat Head Heavenly Emperor bertarung, ia masih sempat mengerahkan sebagian kekuatannya untuk mencengkeram Huang Kuantu. Hal ini membuat situasi Fang Han dan Yan Suyi menjadi sangat berbahaya. Awalnya, Huang Kuantu, 8 Buddhisme, Bohai God Parok, digunakan untuk menekan pedang petir kekacauan, Fan Qingying, sehingga kekuatan mereka tersebar. Namun setelah Fang Han dan Yan Suyi bersatu, dengan kekuatan 93 kekuatan gaib Fang Han, tubuh Dewa Bencana Yan Suyi, mereka langsung menekan segalanya. Hanya dalam satu serangan, Fan Qingying dan pedang petir kekacauan ditindas total di kedalaman Huang Kuantu. Sebagian besar kekuatan artefak pun kembali bebas. Bahaya, ruang dewa. Yan Suyi segera menyadari situasi. Kita tidak boleh tertangkap. Itu adalah ruang dewa miliknya. Fang Han sedikit terkejut. Ruang dewa. Yan Suyi menjelaskan cepat. Itu ruang dalam tubuh Kaisar Protoss. Seperti tungku Dao, bisa melebur segalanya. Fang Han langsung mengerti. Jika mereka terseret masuk, tidak ada jalan keluar. Serangan gabungan. Yan Suyi langsung mengerahkan Bohai Gulangzang. Namun kali ini, ia meminta Huang Kuan Seng He. Suara naga bergema dari dalam Huang Kuantu. Air sungai Huang Kuan dilepaskan. Dalam sekejap, kekuatan Yan Suyi meningkat lebih dari 10 kali lipat. Di kehampaan muncul jutaan telapak tangan, masing-masing sebesar puluhan meter, membawa kehendak air yang menghancurkan segalanya. Setiap telapak seperti banjir besar, menghantam balik kekuatan Kaisar Dewa. Huang Kuantu yang hampir terseret, berubah menjadi berat seperti gunung. Kaisar Dewa menekan balik. Head Heavenly Emperor murka. Ia mengeluarkan Head Heaven Compass. Kompas raksasa turun. Jarumnya berputar. Kekuatan kosmik memancar. Dari dalamnya, muncul tangan raksasa 9 jari. Langsung mencengkeram Huang Kuantu. Serangan Yan Suyi langsung runtuh. Tekanan kompas mengguncang seluruh Huang Kuantu, menghancurkan gelombang air, bahkan mulai merobek pintu masuknya. Jika tembus, Kaisar Dewa bisa masuk ke dalam. Dan saat itu, Fang Han, Yan Suyi, serta semua yang ada di dalam akan binasa. Fang Han langsung menghitung kekuatan lawan. Kaisar Dewa ini setara dengan tahap kedua rahasia umur panjang. Hampir memahami hukum ruang. Ditambah, ia adalah Protoss. Artinya, jauh lebih kuat dari kultivator biasa. Amarah pena Kaisar manusia. Saat itu, Human Emperor Bruce akhirnya bergerak serius. Berani mengabaikanku. Suaranya mengguncang seluruh ruang. Kau pikir kau bisa menyegelku? Aku akan menunjukkan 3000 jalan sejati. Ledakan Dao. Di kehampaan, ratusan Taois muncul. Setiap Taois membuka dunia, menyerap energi dari dimensi berbeda. Kemudian, berubah menjadi hukum Dao. Satu persatu meledak. Pemotongan agung, Great Cutting. Kehancuran agung, Great Collapse.
penelanan agung Great Devouring, penyegelan agung Great Seal, dan ratusan dao lainnya, semua bersatu menjadi arus hukum dao raksasa, menghantam langsung Head Heavenly Emperor. Langit runtuh, ruang hancur, energi mengamuk. Setiap dao lebih kuat dari versi Fang Han berkali-kali lipat. Karena perbedaan ranah terlalu jauh, ketakutan pertama, tiga wajah Kaisar Dewa berubah total. Ia benar-benar terkejut. Pena Kaisar Manusia, kau menguasai begitu banyak dao. Untuk pertama kalinya, rasa gentar muncul. Pertarungan kini telah berubah menjadi benturan hukum tertinggi alam semesta. Dan di balik semuanya, Fang Han menunggu kesempatan untuk membunuh Kaisar Dewa dan melangkah menuju kekuatan sejati.